Saat ini Indonesia terus menjalani kerjasama dengan beberapa negara, termasuk negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan berkat kerjasama tersebut mampu membuat konflik antara Kamboja dan Thailand perlahan mulai berhenti. Namun di balik kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, ada saja masalah yang terjadi. Masalah yang sampai saat ini belum selesai adalah soal sengketa perbatasan yang ada di Laut Sulawesi. Hingga kini kedua pemimpin negara masih berdiskusi dan coba menyelesaikan masalah tersebut. Intinya, diskusi harus diutamakan ketimbang memakai cara lain seperti perang dan sebagainya. Kini saat sengketa itu belum selesai, antara Malaysia dengan Indonesia kembali terlibat masalah. Masalah ini muncul karena kabarnya ada salah satu DPO yang kabur ke Malaysia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat macam saya kata minyak dalam peta ini. Memang betul, walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia, sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut, dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, runding lah. Itu dia kedudukan kita, pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan bila masuk tajuk ini barulah dibawa. Sabah, baik, Malaysia sekarang pilih itu. Ya, itu adalah respon dari Anwar Ibrahim soal sengketa yang terjadi di Laut Sulawesi. Pada ucapannya itu, dirinya mengatakan kepada semua dewan yang ada di Malaysia jika ada dua solusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara yang dimaksud adalah bertempur atau berunding, dan pihak Malaysia tampaknya memilih untuk berunding. Selain itu, Anwar Ibrahim juga menyinggung kekayaan minyak bumi dan gas yang ada di Laut Sulawesi. Hal itulah yang tampaknya membuat pihak Malaysia sangat ngebet untuk menyelesaikan perundingan dengan Indonesia. Tak hanya masalah Laut Sulawesi, Anwar Ibrahim juga sempat menyinggung Ambalat. Intinya, dirinya tak mau melihat Malaysia dan Indonesia berperang. Dan satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan. Itu seharusnya bukan masalah yang akan menciptakan perpecahan, kata Anwar Ibrahim, dikutip dari Tempo. Soal masalah Ambalat sendiri, sebelumnya sudah mendapatkan respon dari Prabowo. Dirinya mengatakan jika Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memanfaatkan Ambalat secara bersama-sama. Contoh masalah Ambalat. Kita sepakat bahwa kita sambil menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu, di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing, kata Prabowo, dikutip dari CNN. Masalah baru muncul, buronan RI kabur ke Malaysia.
Tak hanya masalah sengketa, baru-baru ini Indonesia dan Malaysia kembali dihebohkan soal buronan salah satu WNI, yakni Muhammad Riza Khalid, di mana dirinya kabur setelah menjadi tersangka kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang dari PT Pertamina sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Soal kaburnya Riza Khalid, hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Kejagung, yakni Abdul Qohar. Intinya, dirinya mengatakan jika saat ini Riza Khalid tidak sedang berada di Indonesia. Yang bersangkutan adalah beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Jadi dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia. Berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, kata Abdul Qohar dikutip dari Tempo. Menurut berbagai sumber, saat ini Riza Khalid tengah kabur ke Malaysia. Hal inilah yang membuat pemerintah Malaysia langsung turun tangan dan segera melakukan klarifikasi. Intinya, mereka tak mau melindungi Riza Khalid sebagai buronan utama di Indonesia. Perdana Menteri telah menyatakan soal Riza Khalid ini adalah persoalan perundangan dan kita tidak akan memberikan perlindungan. Tidak ada perlindungan kepada beliau. Karena biarlah proses hukum itu berjalan. Ini komitmen daripada Perdana Menteri, kata Muhammad Alamin pada media. Alasan Malaysia tak mau melindungi Riza Khalid. Apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan tidak mau melindungi Riza Khalid sangatlah wajar. Lagian mereka juga tidak tahu apa-apa, cuma negaranya saja yang dijadikan tempat berlindung bagi Riza Khalid. Namun lebih dari itu, Malaysia tampaknya tak mau main-main dengan Indonesia. Mereka juga ingin menjaga hubungan antara kedua negara supaya tetap harmonis dan terhindar dari masalah apapun. Mungkin pihak Malaysia juga sudah mulai jengah karena dalam beberapa tahun terakhir selalu bermasalah dengan Indonesia. Entah itu masalah TKI, sengketa perbatasan, hingga yang terbaru masalah kaburnya Riza Khalid. Militer Indonesia jadi sorotan, jadi yang terbaik di ASEAN. Mungkin ada alasan lain mengapa Malaysia tak mau main-main dengan Indonesia. Salah satunya adalah kekuatan militer dari Indonesia. Baru-baru ini, kekuatan militer Indonesia menjadi sorotan karena berada di posisi 15 besar dunia. Untuk tepatnya berada di ranking 13. Tentu, sebuah hal yang sangat mengejutkan karena dalam daftar ini, Indonesia mampu mengalahkan negara-negara langganan perang seperti Israel hingga Iran. Sementara Malaysia, jika melihat daftarnya, mereka berada di ranking 42 dunia. Tentu sebuah jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan militer Indonesia. Jika ranking dunia saja berada di ranking 13, apalagi jika melihat ranking Indonesia di ASEAN. Saat ini Indonesia memiliki kekuatan militer terbaik di ASEAN. Mereka mengalahkan negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sehingga tak heran membuat negara lain khususnya Malaysia pasti berpikir ulang untuk mengajak Indonesia berperang. Namun lebih dari itu, Indonesia adalah negara damai, tidak mau berkonflik dengan negara manapun. Jika ada masalah, perundingan adalah solusi yang harus dikedepankan. Soal kekuatan militer Indonesia, wajar saja jika mereka sempat disinggung oleh beberapa media Kamboja waktu negara tersebut tengah berperang dengan Thailand, di mana mereka menyinggung Prabowo yang sempat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Indonesia tidak punya kepentingan teritorial, tapi punya modal kepercayaan. Prabowo bisa menjadi penengah yang adil, tulis Khmer Times pada laporan mereka. Selain Khmer Times, ada media lain yang juga menyinggung Prabowo soal perannya dalam konflik antara Kamboja dengan Thailand. Media itu adalah The Diplomat.
Media yang bahasan utamanya soal negara-negara yang ada di wilayah Asia Pasifik. Prabowo memiliki reputasi tegas dan terbuka untuk melakukan diplomasi, menjadikannya sebagai figur pemimpin untuk melakukan dialog kepada militer ke militer, tulis The Diplomat pada artikel mereka. Soal peringkat kekuatan militer, hal ini tentu tak bisa menjadi tolak ukur yang sebenarnya. Misalnya, bandingkan saja Indonesia dengan Iran. Soal peringkat Iran memang kalah, namun mereka memiliki teknologi perang yang lebih canggih. Bahkan kecanggihan Iran mampu merepotkan Israel, yang sebelumnya sangat membanggakan Iron Dome sebagai perisai perlindungan dari serangan rudal. Jadi itulah masalah baru yang kembali muncul antara Indonesia dengan Malaysia, hingga pembahasan soal kekuatan militer Indonesia yang ternyata berada di ranking 13 dunia.